Apa hal pertama yang muncul di kepala lu kalau denger kata Minecraft? Game kotak-kotak? Klasik. Game survival? Nggak salah. Tapi dari judul gamenya aja udah memberitahu kita bahwa Minecraft adalah game yang unsur utamanya adalah mine dan craft, mining dan crafting. Kita cari bahan dengan mining dan membuka banyak item-item keren melalui crafting. Tapi gimana kalau kita namatin gamenya tanpa kedua hal itu? Apa yang bisa kita lakukan kalau kita nggak bisa crafting? Gimana cara kita cari bahan kalau nggak bisa mining? Jadi, gue ada di sini untuk menjawab, apa masih bisa namatin Minecraft tanpa mining dan crafting? Sebelum itu, gue kasih tahu dikit aturan yang gue pakai biar kalian ngerti konteksnya. Aturan yang pertama harus dimainin di versi terbaru dan di random seed. Gue di sini pakai versi 1.21.10. Kedua, gue nggak boleh crafting apapun, entah itu di inventory ataupun di crafting table. Ketiga, gue nggak boleh klik kiri. Bukan cuma nggak bisa mining, gue juga nggak bisa mukul mob. Dan yang terakhir, gue nggak boleh ganti versi. Contohnya, ganti ke versi jadul buat trade Eye of Ender. Nah, itu nggak boleh. Jadi, bisakah gue namatin gamenya dengan mengalahkan Ender Dragon, yang bahkan gue sendiri nggak bisa mukul dia? Mungkin di video ini bakal banyak penjelasan dan mekanik in-game yang sulit dimengerti. Jadi, siapin akal dan cemilan kalian. Daripada kebanyakan yapping, langsung aja kita mulai. Attack or destroy. Kita ubah jadi not bound. Nggak main, nggak craft. Jungle. Bro, ada apa di jungle? Nggak ada apa-apa cuy. Lihat. Nggak bisa. Kita udah spawn, dan dari mana kita mulai? Gua nggak bisa mukul pohon, dan crafting tools. Walaupun gua bisa dapat tools dari struktur, tapi tetap aja, gua nggak bisa pakai. Jadi kita hiraukan aja tools yang memerlukan klik kiri untuk digunakan, dan cari alternatif lain, yang bisa dibilang cukup overpower di challenge ini, yaitu bucket. Karena dengan bucket, kita bisa pakai water bucket dan lava bucket dengan klik kanan. Dan bucket menjadi salah satu senjata yang bisa kita pakai untuk bunuhin mob. Dan satu-satunya alat yang bisa kita pakai untuk bikin nether portal. Tapi untuk mendapatkan bucket, kita harus crafting pakai iron ingot di crafting table. Yang mana gue nggak bisa. Tapi gue bisa dapatin bucket dengan cara lain. Karena bucket bisa spawn secara natural di beberapa chest. Kayak di dispenser trial chamber, savannah village, dan fisherman house. Atau bisa juga trade dari fisherman dan wandering trader. Dari semua cara itu, gue mutusin untuk cari biome savannah. Karena kemungkinan dapatnya itu lebih besar. Jadi awal-awal ngapain ya? Kita nggak bisa bikin boat sih. Jadi kalau jelajah laut ya harus berenang. Gue di sini mulai dengan jelajah laut untuk cari shipwreck, bukan untuk cari iron, karena iron nggak berguna sama sekali di challenge ini. Melainkan gue ngincer emerald dan TNT. Emerald untuk nge-trade dan TNT untuk ngancurin blok tanpa perlu mining. Oke, shipwreck kah? Ya cuy, let's go. Dolphin. Oh iya, no, ketutupan. Jadi nggak bisa diambil. Apakah ada chestnya? Ya, kita perlu cari bucket sih. Oh, Pale Garden. Woi, nggak nemu struktur dari tadi. Nggak ada makanan, nggak ada blok. Yes, village. Gua mau tidur, mau set spawn. Gua nemu village dan mutusin untuk mampir. Anjir. Iya, apakah ada chest di sini? Ini satu-satunya yang bisa gue ambil dari village ini cuma tanamannya doang. Dan ngambilnya pun kayak orang gak punya moral. Gue injek-injek kebunnya. Ya, paksa. Nice. Lanjut jelajah lagi. Yes, savana cuy. Please ada village-nya please. Kecil banget savananya. Karena harinya malam, jadi gue manfaatin creeper buat nyari blok. Tunggu, gue punya ide. Cuma 6. Yes, 21. Lumayan. Ini tadi gak sih? Lah. Gue cuma muter-muter doang dari tadi. The fuck? Gue tadi kesana kan. Muter ke sini lagi. Ayo udah deh, kita ke sana sekarang. Kita ke pulau lain. Semoga aja nemu savana. Atau enggak village lah. Village yang ada fisherman-nya. Biar kita bisa beli bucket. Soalnya kayak gini mau gimana bro? Nggak ada progress bro. Kalau ada TNT gue ambil sih. Emerald. No. Fuck man. Kenapa harus ada blok di atasnya? Bahkan satu biji gravel yang ngehalangin chest aja, gue nggak bisa berbuat apa-apa cuy. Kertas, buku, ambil aja semua.
Yeay. Green portal. Let's go. Green and steel. Please. Fire charge, oke lah. Capnos 5, what the hell. Nggak bisa pakai. Tapi gimana galinya ya? Pakai creeper bisa sih. Nggak usah deng. Simpen aja. Mending ke savana. Kelihatannya nggak meyakinkan sih ini. Tidak ada. Pulaunya kecil sekali. Gacha. Night vision. Emerald. Fuck. 1. Alhamdulillah. Tetap bersyukur ya. Nah deket. Beuh. Nah di sini nggak bisa diambil. Gua nemu treasure tapi nggak bisa diambil karena masih pagi. Gue perlu ledakan creeper buat ngebuka area di sekitar treasure-nya. Gue lanjut cari shipwreck lagi dan balik ke treasure pas udah malam. Emerald 10. 4 lumayan. Diamond. Emerald 10 atau gold lah. Gold yang banyak. Nice. Apakah kita bisa ngambil ini berry treasure? Udah malam sih. Bisa pakai creeper. Wih. Kaget cuy. Gua pancing creeper dan berhasil ambil treasure-nya. Yes. Man. Berhasil dong. Meninggal. Village. Yes. Please, ada fisherman please. Ada barrel please. Please. Ya, nggak ada cuy. Lanjut, gue nemu village dan ruin portal. Dan di village-nya ini, gue nemu rumah Fletcher. Yang mana ini berguna banget. Ntar gue jelasin. Nggak ada apa-apa dong. Buh, nice. Akhirnya. 6 obsidian. Lumayan. Fortune. Gak guna sih. Kalau begini, kita bisa. Nah. Blacksmith. Fletcher. Please, saddle please. Boom. No. Banyak banget. Armor. Ya, mumpung ada Fletcher nih. Kita beli aja dulu. Arrow. Jual arrow. No, man. Karena Fletchernya nggak jual apa yang gue inginkan, jadi gue pakai satu TNT gue buat ngambil fletching table-nya, buat gue taruh di village lain. Karena gue masih perlu jelajah untuk cari bucket. Ini kita harus pakai ini dah. Kita bawa aja nih mejanya. Karena ini penting nanti cuy. Nice. Nah, oke. Lanjut jelajah. Bisa enter di sini. Golden carrot. Take away the pain. Yes, savana. Let's go. Dan akhirnya gue nemu savana yang lumayan luas dan ada village-nya juga. Mari kita lihat apakah ada bucket di sana. Yes. Please ada bucket please. Please. 1 jam 20 menit cuman keliling-keliling doang cuy. Ayolah. Please. Udah lah. Please. No. Saddle. Lumayan sih. Ada lagi kah? Nah ini. Please. No. Fuck. Apaan nih? Stone brick. Oh. Konyol banget. Please. Fuck. Dan nggak ada. Wajar, chance-nya cuma 11%. Saddle lagi. Oh, the hell? Kalem bro. Crafting table. Gak bisa pakai. Sesuai dugaan. Aduh. Green portal. Take away the pain, baby I'm healing. Obsidian lagi. Kuda. Ayo udahlah ini aja. Oke, lumayan. Village lagi. Please. Ayolah. Please. No. Ada. Yes. Please. What? Woi.
Please, chest terakhir, please. Fuck. Perasaan nggak sesusah itu deh. Woi, punya gua nih. Nah, sorry. Tapi di village seterusnya, gue tetap nggak dapat tuh bucket. Sampai gue punya obsidian yang cukup untuk bikin nether portal dari loot ruin portal. Sorry banget, di sini recordan gue nge-freeze cuy. Tapi lu bisa denger di sini gue nemu ruin portal dan loot chestnya. Terus gue nyalain tuh portal. Bisa sih enter sih. Oh iya bisa cuy. Yes. Bodoh amat bucket-bucket. Kita perlu anu cuy. Nyari bow sama arrow. Tapi sebelum itu, gue perlu senjata untuk bunuhin Blaze. Karena lava bucket nggak akan mempan untuk lawan Blaze. Jadi gue di sini akan pakai bow dan arrow. Karena untuk bisa gunain bow, kita hanya butuh klik kanan. Kita nggak bisa mukul, ya panain aja. Tapi kan bang, lu nggak bisa crafting bow dan arrow. Itulah mengapa gue ambil fletching table tadi. Gue akan beli bow dan arrow dari Fletcher. Ruin portal lagi. Dan di jalan gue nemu ruin portal yang isi chestnya itu gokil banget, yaitu pedang looting 3. Looting 3. Guna sih? Serius? Wah. Wah serius cuk. Reaksi awal gue biasa aja, karena gue nggak bisa pakai itu pedang. Tapi, karena gue pakai bow, jadi atribut looting 3 ini masih ngaruh ke bow gue, selama pedangnya gue pegang di tangan utama. Dan looting 3 ini membuat pencarian emerald gue jauh lebih mudah. Village lagi. Dan gue nemu village, yang ada Fletchernya. Buat yang nanya kemana fletching table yang pertama, mejanya udah gue taruh, dan gue nggak dapet rate-nya cuy. Jadi mejanya nggak bisa gue ambil lagi. Untung di sini gue nemu yang baru. Yes! Fletcher kah? Yes! Let's go. Mana nih villagernya? Please, kesana please. Ayolah. Wih, yes! Yes! Please. Please. No. Gua cek villagernya dan dia nggak jual arrow. Jadi gua harus bunuh villagernya dan cari villager yang baru lagi. Kenapa nggak jual arrow aja kamu? Kita bunuh aja deng. Ketutupan cuy. No. Nice. Let's go. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Please. Please. Capek betul lah. Dan dia nggak jual arrow lagi. Hoki gua udah habis kayaknya. Oh, kita bakar aja dia cuy. Nice. Mana lagi nih villagernya? Ayo dong. Nah, ini dia pasti. Please. Please. Jual arrow please. Ayo dong. Yes. Let's go. Dan akhirnya gue dapet trade-nya dan beli bow dan arrow secukupnya. Bow. Nice. Yes. Sekarang tinggal balik ke portal tadi. Kita nggak perlu bucket, bodoh amat bucket cuy. Persiapannya udah selesai, dan saatnya masuk ke nether buat cari fortress. Nah itu. Let's go. Where we going? Wow, 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 wow. Kita bunuh aja dah itu. Kita perlu kulitnya soalnya. Nice. 1. Ngaruh nggak sih? Lah. Kebalik ya cuy. Gini kah? Oh iya kebalik. Kocak. Untung belum lawan Blaze. Bastion. Gua nemu Bastion tapi gua skip. Dan gak lama kemudian gua melihat Fortress di kejauhan. Yes. Fortress. Dan langsung aja gua kesana dan mulai bunuhin Blaze-nya. Bro. What the fuck? Nice. Looting 3 yang gue dapat tadi menghemat waktu gue banget pas farming Blaze Rod. 3 dong. Damn. Emang dah, looting 3 nih OP banget cuy. Mimpi basahnya para speedrunner. Wow. Gini. 5. Let's go. Kenapa nih Enderman? What? Waduh. Gawat nih. No. What?
Kok bisa? Gimana cara bunuhnya nih, boy? Oke. Please drop. Nice. Oke, cukup sih. Halo. Jadi gua stuck di sini, cuy. Lihat aja tuh. Gua nggak punya blok. Tadi gua udah tower up di situ. Pakai 10 blok, cuman gak nyampe. Jadi kita stuck di sini. Alhamdulillah, untung aja ada ini. Guys. Yes. 8. Cukup sih. Gara-gara Enderman tadi nih, gue buang banyak blok. Yes. Akhirnya. Yes. Ada itu. Bunuh dulu, deh. Let's go. Urusan dengan Endernya udah kelar, dan sekarang waktunya nyari Ender Pearl. Yang mana gue cuma punya satu pilihan buat dapetin nih item, yaitu beli sama villager. Karena gue nggak bisa craft brewing stand, jadi gue harus cari brewing stand yang udah tersedia secara natural di village. Tapi untuk beli Ender Pearl dari villager itu membutuhkan banyak banget emerald, yang mana gue nggak punya. Cara terbaik untuk dapetin emerald secara cepat adalah dengan trade stick ke Fletcher. Tapi berhubung gua nggak bisa mining kayu dan gua nggak bisa craft kayunya menjadi stick, jadi trade sama Fletcher mungkin cuma hayalan doang. Jadi di sini gua akan trade dengan villager yang kemungkinan besar kalian belum pernah nyentuh, saking underratednya nih villager dibandingkan dengan villager lainnya, yaitu leather worker. Karena gue bisa jual kulit ke dia, yang mana kulit bisa kita dapetin dari sapi. Dan beruntungnya lagi, gue punya looting 3, yang menambah drop rate kulit. Dan biome savana, yang punya spawn rate pasif mob paling banyak dari biome lain. Jadi sekarang, waktunya cari emerald. Oke, ada ini, sapi. Kita bunuhin aja nih semuanya. Nice. Wow. Kabur. Yes, ada ini cuy, ada cauldron. Nah. Sekarang kita cari sapi. Woi lah. Ya, di tengah laut lagi. Nggak bisa dong. Oh, di sini cuy. Bisa sih. Ruin portal. Bah. Protection 4. Gimana caranya bawa creeper ke sini? Oke. Oke, ini dia cuy. Sini. No. Oke, ada satu lagi. Santuy. Yes. Gold. Lumayan. Ya. Oke lah ya. Kita beli dulu nih. Hey. Woi. Mana nih kleriknya? Please jual Ender Pearl please. Ya. Oke. No, kita harus cari gold lagi sih. Sabar ya. Kita nggak perlu diamond sih. Buang. Ada gold kah? Emerald gue udah kekumpul, tapi gue mau buka dulu level kleriknya yang memerlukan lumayan banyak gold. Jadi gue cari shipwreck dan buried treasure untuk dapetin beberapa gold, biar emerald gue nggak kebuang, cuman untuk buka level doang. Oke, pas banget cuy, malam cuy. Semoga aja nggak di laut ya. Ada ruin portal juga. Let's go. Ini cuy. Yes. Gold, nice. TNT. Ini dia. Yes, gold. Nice. Please. No. Nice. Bad.
Dan bagian apesnya adalah villagernya nggak jual Ender Pearl. Please, Pearl. Please. No. Jadi gue harus cari emerald dan gold lebih banyak lagi dan ngebuka villager baru. Dan itu sangat memakan waktu banget. Jelas nih orang. Oke. Please kali ini. Jangan sampai cuy. Beli ini mahal cuy. Cari gold lagi lah. Sabar ya. Ya, cari gold lagi. Oke, sekarang tinggal nunggu malam. Terus kita ledakin lagi nih. Apa sih? Busuk banget cuy. Sama lagi. Aduh. Yes, ada lagi. Please. Emerald. Ya, lumayan lah. Aduh. Yes. Gold. No, nggak ada TNT, nggak apa-apa. 17. Cukup kah? Kok 3 gold? Hey. Nah, 2 gold. Wah, nggak jelas cuy. Ini orang manipulasi harga. Setelah grinding emerald untuk kesekian kalinya, akhirnya gue dapat trade Ender Pearl dan beli pearl secukupnya. Bim salah bim. Yes. Yes. I love you so much. Berapa nih ya? Kurang sih. Yo sir, mandi. Ceplok. Dan gua pergi ke villager plater gua tadi untuk beli beberapa arrow. Mana? Nggak di stok. Nice. Kita udah punya 2 bahannya cuy. Sekarang semua bahan udah kekumpul dan sekarang saatnya craft Eye of Ender, yang mana gue nggak bisa karena pada dasarnya kita nggak bisa namatin Minecraft tanpa crafting. Bisa, cuman kita harus ganti ke versi jadul, terus trade Eye of Ender dengan villager, yang mana itu kurang seru karena hitungannya kita skip nether kalau pakai cara itu. Jadi gimana cara gue craft Eye of Ender tanpa gue yang ngecraftnya? Cukup simple. Pertama-tama kita ke spawn awal dulu. Jadi kalau kita mau ngecraft ini, kita harus ke spawn dulu. Aduh, masih 700 blokan lagi. Dan kita harus berenang. Ya. Village pertama. Ya nggak sih? Yang nggak ada embernya itu. Rumahnya banyak tapi nggak ada embernya cuy. Bukan deng. Baru ini mah. Di tengah pulau gini. Lanjut. Oh! Makasih. Lumayan cuy, tambahan. Mana orangnya nih? Oke, itu dia. Tolong. Ini. Sama ini. Aku tahu aku disuruh ngapain. Tolong dong, craft dong. Nggak serunya disuruh-suruh aku anjir. Kalau nggak mau gimana? Jangan dong. Gue pengen mukul lu tapi nggak bisa nih. Ya, kasihan. Emang nggak boleh dipukul? Nggak bisa mukul. Oh iya, mode adventure emang nggak bisa mukul. Satu. Yes, ini dia cuy. Bukannya Anda masih membutuhkan saya untuk menaruh ini semua? Enggak. Oke. Karena gue bisa ini kok. Enggak. Nah. Oh, loh. Tuh, ambil deh. Oke, semua. Dadah. Bye. Sekarang kita udah punya Eye of Ender-nya dan saatnya bergerak menuju Stronghold. Akhirnya ada kuda. Yes. Kita lihat lompatnya. Oh my god, tinggi banget. Yes. Nah, gini kan enak. Dari tadi kayak kalau gini kan nggak boros makanan. Kita beli lagi 1, 2, 3 stack cukup lah ya. Mana kayak ini? Pecah. Gunung bodo amat. Udah gua bisa lompat. God damn. Kayaknya gua pernah kesini dah. Jangan bilang di laut. No. Oh, gak apa-apa cuy. Tuh kan, gue pernah kesini cuy. Di mana? Di laut.
Untung bukan di laut. Kita tandain dulu. Minggir. Gua nemu stronghold-nya, dan sekarang gimana? Gua nggak bisa gali ke bawah kayak biasa. Gua bisa pakai TNT atau creeper buat gali ke bawah, tapi itu terlalu nggak masuk akal dan mungkin memakan waktu yang lama banget. Di sini gua akan cari stronghold-nya lewat cave yang ada di sekitar stronghold. Kalian pasti tahu kalau stronghold itu kadang ada area yang nyambung ke goa atau ke mineshaft gitu. Nah, itu yang gua cari. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet gali ke bawah pakai creeper. Nah, ini yang bagian trikinya cuy. Tuh kan? Ada BT nih. Kita perlu cari, nah ini goa cuy, tapi ini ada airnya, nggak bisa kalau yang ini ya. Kita nggak bisa ambil ini lagi, yang penting ada cadangan. Sekarang saatnya nyari goa. Ini kah? Ini dia. Please. No, buntu. Please. Yes. Kalau turun gimana naiknya ntar? Takutnya kalau ternyata nggak ada strongholdnya di situ, kita kejebak cuy. Soalnya itu pintu goanya kecil banget. No, nggak ngedrop. Yes. Oke, saatnya. Bisa jadi ini keputusan yang buruk, cuman holy shit. Banyak banget monsternya cuy, gimana ini cuy? Gua nemu goanya, tapi jelajahi goa yang penuh monster kayak gini tuh riskan banget. Jadi gua mutusin buat cari chest, biar gua bisa taruh barang-barang penting gua, kayak Io Fender ini, ke dalam chest, biar aman. Karena itu benda susah banget dapetinnya, kalau hilang bisa nangis gua. Yang ada gua mati ntar. Oh masih bisa sih. Oh masih bisa aman-aman. Kita cari chest dulu cuy. Gua nyimpen barang-barang. Tapi pas ngeliat sekitar goa, gue nemu jalan yang lebih bagus. Coba deh. Mana tahu ada kan? Nice. Nah ini cuy. Wah, bisa sih ini. Coba lihat dulu. Harusnya bisa sih. Kita punya TNT cuy. Ini. Oh no, taruh TNT-nya. Terus ini, gini. Ya kan cuy? Please, bisa please. Yes! Let's go! Oke, itu cukup hoki. Untungnya, gue nyimpen satu TNT dari Buried Treasure. Gue udah di Stronghold, dan sekarang saatnya cari portal room-nya. Simpen beberapa. Oke. Akhirnya. Mana tadi jalannya? Lupa lagi. Portalnya udah ketemu, dan saatnya packing semua barang-barang dan selesaikan challenge ini. Bawa semua. Let's go. Kita minggat. Nah, kita simpen semuanya di sini. Cadangan. Gimana kalau ini ya? Gimana kalau... Iya juga ya. Gimana kalau gue spawn di dalam tanah? Cara mainingnya gimana? Coba deh bentar deh. Jadi, terserah kalian mau bilangnya ini curang atau enggak. Cuman, gue udah cek di kreatif, di seed ini, foundiannya itu nggak ketutup cuy. Jadi open ya. Jadi harusnya aman kalau kita masuk. Kalaupun spawnnya tuh ketutupan, kita masih bisa hancurin pakai bed ya. Pakai bed atau pakai TNT. Jadi bukan masalah cuy. Oke lah, langsung aja kita mulai kalahin naganya. Yes. Ini dia. Nah, untung terbuka cuy. Untuk end fight-nya cukup simple. Gua bisa pakai kasur atau pakai bow untuk bunuh naganya. Berhubung panah gua lumayan banyak, ya gua tembakin aja naganya sampai dia mokat. Let's go. Enjoy the end fight. 1, 2. Kalau yang tinggi kita anu aja. Take power. Soalnya kita harus hemat arrow cuy. Nah. Nice. Oke, tinggal yang kandang aja nih. Nice.
Mental ya. Duh, aim gua busuk banget. Masa nggak lihat deh. Gimana nih cara bunuhnya? Wah, shit. Uh. Tinggal 6. Masih ada lagi sih backupan tadi. Cuman gue harus mati dulu. Habis deh. Semoga nggak di-spawn ya. Nah. Please. Bisa sih ini. Let's go. Yes. Nah. Yes. Let's go. Let's go. Yes. Akhirnya selesai. Wah, gila sih. Gila. Jadi pertanyaannya, apa bisa namatin Minecraft tanpa mining dan crafting? Bisa, dengan sedikit bantuan eksternal.